Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan untuk menghadiri salat maghrib berjamaah dan untuk duduk di majelis ilmu dan di suasana yang hujan seperti ini. Sebaiknya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memasuki surganya kelak. Amin. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita di hari-hari yang masih tersisa dari umur kita agar tetap berada di atas jalan kebenaran dan berada di atas jalan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua dan kepada keluarga kita dan para sahabat kita, teman-teman dekat kita dan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki agama kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mempelajari kitab tentang adab bagi para penuntut ilmu. Dan ini adalah kitab yang sangat penting karena banyaknya penuntut ilmu dia bingung apa yang harus dia lakukan. Bagaimana caranya agar dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Bagaimana caranya agar dia bisa menggapai cita-citanya? Seorang penuntut ilmu yang baru saja mulai menapakkan kakinya di jalan mencari ilmu, dia masih belum tahu arah dan tujuan yang harus dia tempuh. Maka insyaallah kita akan membaca kitab yang menunjukkan kepada para penuntut ilmu bagaimana cara dia menuntut ilmu sehingga dapat menggapai cita-cita yang dia inginkan. Dan kitab yang akan kita baca adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Judul kitabnya adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Peringatan bagi orang yang mendengar, pelajaran bagi orang yang mendengar dan orang yang berbicara tentang adab-adab seorang guru dan seorang murid. Kitab ini ditulis oleh Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Jama'ah ibn Ali ibn Jama'ah ibn Hazim Al-Kinani Asy-Syafi'i. Penulisnya namanya Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah bin Ali bin Jama'ah bin Hazim Al-Kinani. Beliau dari suku Kinana, suku Arab yang kuno, suku Arab kuno, nenek moyangnya orang Quraisy. Asy-Syafi'i. Dari beliau bermadzhab Syafi'i. Kunya beliau adalah Abu Abdullah. Beliau dilaqabi dengan Badruddin, purnamanya agama. Beliau dilahirkan di kota Hama
sebuah kota di Syam. Syam itu kalau sekarang terbagi menjadi beberapa negara. Syam itu adalah negara Lebanon, kemudian Urdun, Yordania, kemudian Suriah, kemudian Palestina. 4 negara dahulu namanya Syam. Sekarang menjadi 4 negara. Nah, kota Hama ini berada di sekarang di negara Suriah. Di negara Suriah. Pada tahun beliau dilahirkan pada tahun 639 Hijriah. 369 Hijriah. Beliau lahir di tengah keluarga yang mereka adalah para ulama, keluarga ulama, dan beliau menuntut ilmu kepada para ulama terkemuka di masa beliau dan di daerah beliau. Di antara guru beliau yang kita kenal sama-sama Ibnu Malik. Ibnu Malik itu yang menulis kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan yang lainnya dari para guru yang paling terkenal pada masa itu. Beliau di usia yang muda sudah mulai berfatwa. Dan tatkala fatwa-fatwa beliau, jawaban-jawaban beliau disodorkan kepada Imam Nawawi, maka Imam Nawawi, Muhyiddin An-Nawawi, beliau memuji bahwasanya fatwa-fatwa tersebut adalah fatwa-fatwa yang bagus. Dan juga beliau menjadi qadhi, menjadi hakim di kota Damaskus di Suriah, dan juga di kota Al-Quds, Palestina. Kemudian yang terakhir beliau di Mesir. Beliau menjadi hakim, mengajar, dan juga beliau menjadi khatib di 3 kota tersebut. Beliau sangat lama menjadi hakim. Dan yang paling terakhirnya menjadi hakim di Mesir saja selama 25 tahun. Selama 25 tahun. Dan beliau mengenang masa-masa hidupnya berpindah-pindah seperti itu. Beliau kenang yang paling terkesan bagi beliau, yang beliau anggap sebagai kehidupan yang menyenangkan adalah tatkala beliau masih berada di Damaskus dan berada di Al-Quds. Beliau bersenandung, ya lahfa nafsi law tadumu khitabati, duhai rontaan jiwaku, seandainya khutbahku terus menerus bil Jami' al-Aqsa wa Jami' al-Jallaqi, di Masjid Jami' al-Aqsa dan juga di Masjid Jami' Jallaq. Maka na ahna'a 'aishana wa aladzahu, duhai sungguh alangkah nikmatnya kehidupan kami dan sangat lezatnya. Fiha wa dzaka tirazu umri law baqi, di kedua kota tersebut, dan itu adalah hidupku yang menjadi percontohan seandainya hal tersebut terus menerus. Ad-dinu fihi salimun min hafwatin, agama di sana selamat dari gangguan. Warizqu fawqa kifayatil mustarziqi, dan rizki di sana di atas rata-rata orang yang mencari rizki. Wan nasu kullahum sadiqun sahibun, dan manusia semuanya adalah teman dan sahabat. Da'in wa talibu da'watin bitaraffuqi,
antara orang yang mendoakan atau orang yang minta didoakan dengan penuh lemah lembut. Nah, beliau menceritakan tentang kehidupan beliau di dua kota tersebut, di kota Damaskus dan di kota Al-Quds, Palestina. Dan beliau juga di antara ucapan beliau yang menunjukkan karakteristik beliau dalam mencari ilmu dan mengajarkan ilmu adalah ucapan beliau. Beliau mengatakan, lam atlubil ilma lid-dunya allati tughiyat minal manasibi aw lil jahi wal mali. Aku tidaklah menuntut ilmu untuk mencari dunia dari jabatan-jabatan, ketenaran dan juga harta. Lakin mutaba'atul aslafi fihi kama kanu faqaddira ma qad kana min hali. Akan tetapi mengikuti para pendahulu sebagaimana mereka dahulu, lalu ditakdirkanlah untukku keadaanku yang sudah lewat dariku. Ini beliau tidak mencari dunia, akan tapi beliau mendapatkannya. Beliau menjadi pejabat, beliau dihormati oleh orang dan lain sebagainya dan juga beliau memiliki harta, sehingga di akhir masa jabatan beliau tidak mengambil gaji, sudah cukup. Nah, beliau menuntut ilmu bukan untuk mencari dunia, akan tapi beliau mendapatkannya. Nah, itu ungkapan beliau. Dan di akhir umur beliau buta matanya dan pendengarannya mulai berkurang, sehingga beliau berhenti dari jabatan beliau menjadi hakim. Akan tapi beliau tetap mengajar. Dan beliau wafat pada tahun 733 Hijriah. Umur beliau saat meninggal adalah 94 tahun. 94 tahun. Makanya beliau melewati masa-masa politik yang bermacam-macam. 94 tahun beliau dikuburkan di Al-Qarafah, salah satu nama kuburan seperti Al-Baqi di kota Madinah, ini Al-Qarafah di kota Kairo. Dikuburkan dekat dengan kuburannya Imam Asy-Syafi'i. Dan jenazahnya diantarkan oleh orang yang sangat banyak. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kemudian di kitab ini beliau membawakan muqaddimah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil barrir rahim. Al-wasi'il alim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Baik, yang Maha Luas lagi Maha Mengetahui, Dzil Fadlil Azim, yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Wa afdhalus salati wa atammut taslim, dan semoga salawat yang paling mulia dan salam yang paling sempurna ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim, semoga tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Karim, sang Nabi yang mulia, Al-Munazzali alaihi fi dzikril hakim, yang telah diturunkan kepada beliau di dalam Az-Dzikril Hakim, di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Wa ala alihi wa ashabihi al-kiram juwarihi fi darin na'im, dan juga semoga tercurahkan kepada para pengikutnya dan para sahabatnya yang mulia
yang mana mereka menjadi tetangga beliau di surga dari Naim. Di sini beliau rahimahullah memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan sifat Allah Al-Alim yang Maha mengetahui. Ini sesuai dengan tema kitab yang akan kita baca tentang ilmu, dan memberikan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan satu ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang sangat mulia. Ini sesuai dengan tema kita adalah tentang akhlak, tentang adab. Dan ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah dari Allah sumbernya, dan akhlak itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dicontoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, amma ba'du fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labibu syarha shababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi husnal adab. Sesungguhnya hal yang paling penting yang harus segera dilaksanakan oleh seorang yang berakal di masa mudanya, di awal masa mudanya, dan dia yang seharusnya jiwanya dia letihkan untuk mencarinya dan untuk mendapatkannya adalah husnul adab, adab yang baik. Jadi seorang pemuda di awal masa mudanya, hal yang paling penting untuk dia cari, hal yang paling penting untuk diletihkan badannya adalah untuk mencari adab yang baik, akhlak yang baik. Alladzi syahida syar'u wal 'aqlu bi fadlihi, yang mana syariat dan akal bersaksi tentang keutamaannya. Wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahlihi, dan bersepakat pendapat-pendapat dan ucapan-ucapan untuk memuji dan berterima kasih kepada orang yang baik akhlaknya. Wa inna ahabban nasi bi hadhihi al-khaslatil jamilah, dan orang yang paling berhak, orang yang paling pantas untuk mendapatkan, untuk menyandang sifat yang indah ini adalah wa aulahum bihiyazatihi hadhihi al-martabatil jalilah, dan orang yang paling berhak, orang yang paling utama untuk mengantongi, untuk menyimpan martabat yang agung ini, ahlul ilmi alladhina hallu bihi dzurwatal majdi was sana, yang paling berhak untuk berakhlak mulia adalah para ahli ilmu. Siapa itu ahli ilmu? Orang yang menyibukkan dirinya untuk mencari dan mengajarkan ilmu. Para ahli ilmu yang mereka menghiasi diri mereka dengan akhlak tersebut, dan mereka mendapatkan puncak kemuliaan dan puncak kemuliaan dan puncak ketinggian derajat. Wa ahrazu bihi qasabati sabqi ila wirathatil anbiya, dan yang mana mereka para ahli ilmu itu mereka telah mencapai garis finish qasabatus sabqi. Jadi ini diungkapkan dengan qasabatus sabqi,
Ini dahulu orang Arab itu mereka berlomba pacuan kuda. Garis finishnya itu dengan kayu atau dengan bambu. Disebut sebagai kalau kita garis finish, kalau mereka qasabatu sabqi, artinya batas akhir dari perlombaan. Lalu diungkapkan dengan ini untuk mengungkapkan orang yang mencapai qasabatu sabqi, dia adalah orang yang telah mencapai garis finish dan dia telah mendahului yang lainnya. Yang mana para ahli ilmu ini sudah mencapai garis finish dan mendahului yang lainnya untuk mendapatkan warisan para nabi. Warisan para nabi itu apa? Ilmu. Li'ilmihim bimakarimil akhlaqi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabi. Karena para ahli ilmu ini mereka mengetahui kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan adab beliau. Wa husni siratil a'immatil adhari min ahli baitihi wa ashabihi. Dan para ahli ilmu ini mengetahui baiknya perjalanan kehidupan para imam yang mulia dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa bima kana alaihi a'immatu ulama'is salaf. Dan juga mereka mengetahui keadaan para imam-imam as-salaf, imam-imam yang terdahulu dari kalangan tabi'in dan yang setelahnya. Wa qatada bihadihim fihi masyayikhul khalaf, yang mana masyayikh, para guru setelahnya, para ulama setelahnya mengikuti jalan mereka. Qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin rahimahullah taala, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Kata Ibnu Sirin, yakni Muhammad Ibnu Sirin, kata beliau, dahulu mereka mempelajari al-hadiyah, yakni al-adab, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Yang dimaksudkan oleh Ibnu Sirin kanu, kalau para ulama mengatakan kanu, dahulu mereka, yang dimaksudkan adalah orang-orang yang mereka temui, para ulama sebelumnya yang bertemu dengan mereka. Kalau ulama ini bertemu dengan para sahabat, maka yang dimaksud mereka adalah para sahabat. Kalau mereka bertemu dengan para tabi'in, maka yang dimaksud dengan mereka adalah para tabi'in. Kecuali pada ucapannya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, tatkala beliau mengatakan kanu, dahulu mereka, yang dimaksudkan oleh beliau adalah murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di kota Kufah. Kalau yang mengucapkan adalah Ibrahim An-Nakhai, yang dimaksudkan mereka, dahulu mereka begini. Maka yang beliau maksudkan adalah muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di kota Kufah. Jadi kata Ibnu Sirin rahimahullah, para ulama dahulu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Dan qala Al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri. Jadi kalau disebutkan di kitab-kitab para ulama, qala Al-Hasan, mutlak Al-Hasan begitu, yang dimaksudkan adalah Al-Hasan Al-Basri, bukan yang lainnya. Kata Al-Hasan Al-Basri, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinin. Seseorang dahulu
dia keluar, yang dimaksud dengan keluar adalah bersafar untuk mencari adab, untuk mencari akhlak bertahun-tahun, kemudian bertahun-tahun. Jadi dahulu mereka para ulama mempelajari adab bertahun-tahun. Wa qala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah timbangan yang paling besar. Wa alaihi tu'radul asya'u, dan kepada beliaulah dibandingkan urusan-urusan, ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, dalam hal akhlak, dalam hal peri kehidupan, jalan kehidupan, dan dalam hal petunjuknya, dalam hal adabnya. Fama wafaqaha fahuwal haq, maka yang sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itulah yang hak. Wa ma khalafaha fahuwal batil, dan apa yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah batil. Ini ucapan Sufyan bin Uyainah yang menunjukkan bahwa sumber dari adab, sumber dari akhlak ini dari contoh yang dicontohkan, yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sumbernya adalah apa yang dicontohkan dan ditunjukkan oleh Nabi kita. Dan apabila ada yang bertentangan dengan atau ada petunjuk yang lain, maka yang diikuti adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan begitu seharusnya kita belajar dan mengajarkan orang manusia akhlak bersumber dari ajaran dan peri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang mukmin dia akan rindu untuk mempelajari secara detail bagaimana peri kehidupan Nabi dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan menerima dan senang, bahagia, dan ingin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian waqala Habib bin Syahid libnihi, berkata Habib bin Syahid kepada putra beliau, ya bunayya ishabil fuqaha'a awil ulama, wahai putraku, bersamalah atau bersahabatlah atau mendekatkanlah diri kepada para ahli fiqih dan pada para ulama, wa ta'allam minhum, dan belajarlah dari mereka, wa khudh min adabihim, dan ambillah adab mereka, fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadits, karena sesungguhnya hal tersebut lebih aku sukai daripada hadis yang banyak. Yani apa gunanya seorang banyak ilmunya akan tapi akhlaknya tidak baik. Seorang yang banyak ilmunya dan akhlaknya tidak baik, justru dia akan mencoreng nama baik ilmu, dan bisa jadi dia akan
dihukum karena tidak mengamalkan ilmunya. Karena ilmu itu membawa seseorang untuk berakhlak mulia. Nah, dan ini adalah nasihat seorang ayah kepada anaknya untuk mempelajari adab, untuk mempelajari akhlak yang baik sebelum mempelajari ilmu. Wa qala Makhlad bin Al-Husain li Ibn Al-Mubarak. Berkata Makhlad bin Al-Husain kepada Ibn Al-Mubarak. Kata beliau, "Nahnu ila katsirin min al-adabi ahwaju minna ila katsirin min al-hadis." Kita lebih membutuhkan adab yang banyak daripada hadis yang banyak. Wa qila li Syafi'i radhiyallahu anhu atau rahimahullah, dan dikatakan ada yang berkata kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada yang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kaifa syahwatuka lil adab, bagaimana keinginanmu untuk mencari adab? Faqala asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Kata Imam Syafi'i, aku mendengar satu huruf. Yang dimaksud dengan satu huruf adalah bisa jadi satu huruf adalah satu huruf bagian dari kata, atau satu huruf itu adalah satu kata, atau satu huruf itu adalah satu kalimat, atau satu huruf itu adalah satu pelajaran. Satu pelajaran dalam majlis. Saya mendengar satu huruf atau satu pelajaran tentang adab yang belum pernah aku dengar, maka seluruh anggota tubuhku sangat ingin agar mereka memiliki pendengaran, agar bisa ikut menikmati manisnya adab, manisnya pelajaran adab. Nah, jadi yang bisa mendengarkan dari anggota tubuh kita hanya telinga. Yang dirasakan oleh Imam Syafi'i tatkala mendengarkan pelajaran adab, rasanya seluruh tubuhnya ingin punya telinga juga, ingin punya pendengaran, sehingga bisa menikmati nikmatnya pelajaran adab. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, wa kaifa talabuka lah, bagaimana kau mencari adab, bagaimana kau mencari ilmu tentang adab? Qala, kata beliau, talabal mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairu. Seperti seorang wanita yang kehilangan anaknya dan wanita ini tidak memiliki anak yang lain. Jadi beliau menggambarkan bagaimana beliau sangat perhatian, sangat ingin mencari adab. Beliau gambarkan seperti wanita yang kehilangan anaknya. Bagaimana itu? Wanita jaga, seorang wanita adalah seorang yang sangat perasaan. Kehilangan anaknya, bagaimana? Sangat ingin mencarinya, sangat luar biasa. Ditambah lagi, dia tidak memiliki anak yang lain. Tentu itu adalah anak yang sangat ingin didapatkan, sangat ingin ditemukan oleh wanita ini. Begitulah Imam Syafi'i mempelajari adab. Sangat inginnya beliau dan sangat mencari adab. Nah, dan begitulah seharusnya seorang penuntut ilmu tatkala menuntut ilmu. Karena seorang penuntut ilmu tatkala dia tidak memiliki syahwat, tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan ilmu, ya dia nggak akan dapat. Diceritakan ada orang yang tinggal di Eropa selama 30 tahun, akan tapi dia tidak bisa bahasa sana. Ditanyakan padanya kenapa tidak bisa bahasa,
padahal kau sudah tinggal selama 30 tahun. Kata dia, karena seorang yang tidak menginginkan sesuatu dia tidak mendapatkannya. Ya memang orang ini nggak mau mempelajari bahasa Eropa tersebut, maka selama 30 tahun dia tinggal di sana nggak bisa bahasa sana. Begitulah penuntut ilmu, kalau dia nggak ada keinginan, nggak ada syahwat untuk menuntut ilmu, ya nggak akan dapat. Maka harus ditumbuhkan ya syahwat untuk menuntut ilmu, keinginan yang keras, keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu. Nah, sudah Isya ya. Tapi ini muqaddimah belum selesai, tinggal sedikit sebenarnya. Tapi waktunya sudah habis. Baik. Alhamdulillah kita dapat faidah dari Imam Syafi'i, bagaimana yang terakhir ini dari Imam Syafi'i, bagaimana kita menuntut ilmu, harus memiliki syahwah dalam menuntut ilmu, harus dibangun ini syahwah, harus ditumbuhkan. Dia cari dengan benar-benar ingin mendapatkan, harus memiliki keinginan yang kuat, ingin mendapatkan. Digambarkan oleh Imam Syafi'i seperti apa? Wanita yang kehilangan anak satu-satunya, nggak ada anak yang lain. Nah, begitulah gambaran ilmu, seperti anak satu-satunya yang dimiliki wanita. Ya, kita adalah wanita tersebut yang ingin mendapatkannya. Begitulah kalau keadaan jiwa kita seperti itu, insya Allah akan kita dapatkan ilmu yang kita inginkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.